Halo, selamat pagi teman-teman. Ketemu lagi di pertemuan ke-7 mata kuliah Psikologi Abnormal. Nah, di pertemuan ke-7 kali ini pertemuan terakhir kita sebelum kita UTS ya. Di pertemuan ke-7 kita akan membahas tentang gangguan kecemasan pada anak dan remaja. Nah, gangguan kecemasan nanti akan dibagi menjadi 3. Nanti kita akan pelajari gangguan kecemasan pada anak dan remaja ini di pertemuan terakhir ini. Dan jangan lupa, untuk pertemuan ke-7 kita akan ada kuis, teman-teman. Nah, kuis ini sebagai persiapan teman-teman untuk menjalani OTS yang akan dilakukan minggu depannya, semacam itu. Kita langsung saja ke materinya ya. Oke. Untuk materi pertemuan ke-7 kali ini, kita nanti akan membahas tentang ini. Tentang gangguan kecemasan pada anak dan remaja yang terbagi menjadi 3, yakni separation anxiety disorder, selective mutism, sama school phobia. Nah, beberapa di antara gangguan ini sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya, yakni terkait dengan adaptasi. Yang mana ketika nanti akan ada aplikasi gangguan adaptasi di bidang pendidikan, salah satunya ada selective mutism sama school phobia yang kemarin kalau tidak salah ada yang tanya itu. Nah, kali ini kita nanti akan membahas jauh lebih dalam tentang gangguan itu. Gitu. Kita langsung saja. Nah, gangguan kecemasan pada anak dan remaja itu pada dasarnya dibagi menjadi 3, teman-teman ya. Yakni ada separation anxiety disorder, yakni gangguan cemas perpisahan. Kemudian ada selective mutism, gangguan bisu selektif. Jadi anak yang mengalami ini itu mereka membisu, mereka menunjukkan perilaku bisu, tetapi bisunya secara selektif, hanya di kondisi tertentu saja gitu. Kemudian yang terakhir adalah school phobia atau fobia sekolah, atau sering juga disebut dengan school refusal atau menolak sekolah gitu. Nah, kita akan bahas satu-satu. Yang pertama kita bahas tentang separation anxiety disorder. Nah, kalau misalnya kita terjemahkan secara hierarkinya, secara harfiahnya yakni separation anxiety disorder itu adalah gangguan cemas perpisahan. Jadi individu atau anak yang mengalami gangguan cemas perpisahan ini, mereka akan mengalami kekhawatiran yang irasional kalau mereka ditinggalkan oleh objek lekatnya. Nah, objek lekatnya ini macam-macam. Bisa orang tua, bisa ibu, bisa ayah, atau bisa orang yang mengasuh gitu. Jadi mereka mengalami ketakutan yang tidak logis, ketakutan yang irasional kalau nanti objek lekatnya ini meninggalkan dia gitu. Jadi ini ada salah satu kata-kata yang sering dialami oleh anak-anak yang mengalami SAD ini. I'm scared, they won't come back gitu. Jadi kalau misalnya si objek lekatnya ini tidak akan kembali atau objek lekatnya ini mengalami sesuatu hal yang mengerikan, nah mereka mengalami ketakutan-ketakutan itu. Jadi ketakutan-ketakutannya itu yang overthink gitu. Jadi mereka yang overthinking terkait dengan apa yang menimpa oleh objek lekatnya gitu. Nah, adakah gangguan semacam itu? Ternyata ada, teman-teman gitunya. Jadi sebenarnya gangguan ini itu sebenarnya normal dialami oleh anak-anak. Karena apa? Ingat kebutuhan atau perkembangan psikososialnya Erik Erikson pada pertumbuhan pertama usia 0 sampai 1 tahun adalah trust vs mistrust kan. Jadi kepercayaan sama berlawanan dengan ketidakpercayaan. Nah, orang-orang atau anak-anak atau individu yang mengalami isu trust sama mistrust ini, kemungkinan mereka akan mengalami cemas perpisahan gitu. Nah, sebenarnya cemas perpisahan ini adalah hal yang normal dan pasti dialami oleh semua anak gitu. Siapa sih yang nggak ketakutan kalau misalnya nanti akan kehilangan ibu? Siapa sih yang nggak ketakutan kalau misalnya nanti akan kehilangan suatu objek lekat yang mana itu adalah sumber kenyamanan bagi orang itu gitu. Jadi sebenarnya ini adalah hal yang normal, tetapi tidak normal, bisa dikatakan tidak normal, bisa dikatakan gangguan jika
itu menjadi sesuatu yang overthinking, itu menjadi sesuatu hal yang itu irasional dan itu mengganggu kehidupannya gitu. Ini normal terjadi pada usia 14 sampai 18 bulan. Nah, menjadi suatu gangguan jika lebih dari itu, lebih dari 18 bulan itu berarti 1,5 tahun. Lebih dari usia 1 tahun 6 bulan itu mereka akan bisa dikatakan mengalami gangguan dan biasanya akan muncul lagi kalau mereka mau mau sekolah. Jadi kalau misalnya mereka mau sekolah, gangguan cemas perpisahan ini nanti kemungkinan akan muncul lagi sehingga gangguan cemas perpisahan ini akan terkait dengan gangguan cemas anak dan remaja yang lain, yakni skolophobia itu tadi gitu. Nah, bisa dikatakan gangguan kalau mereka ini saya tak ya, bisa dikatakan gangguan kalau mereka punya overthink terkait dengan objek lekatnya. Jangan-jangan kalau misalnya nanti ibuku pergi, aku ditinggal ibuku, jangan-jangan ibuku dirampok, jangan-jangan mengalami kecelakaan, atau nanti muncul di usia sekolah itu tadi, jangan-jangan terjadi sesuatu hal buruk sehingga mereka menjadi nangis, mereka tidak mau ditinggal, semacam itu. Gitu. Itu menjadi gangguan dan itu akan mengganggu. Kalau misalnya mengganggu, itu akan menjadi gangguan, semacam itu. Nah, kriteria diagnostiknya untuk gangguan separation anxiety disorder berdasarkan DSM-5 ada beberapa, yakni yang pertama, gangguan dengan kecemasan yang berlebihan dan tidak sesuai menurut usia perkembangan terhadap perpisahan dengan rumah atau dengan objek lekat. Nah, ada 8 gangguan kalau tidak salah dan minimal bisa dikatakan atau diagnosis ini bisa ditegakkan kalau harus memenuhi 3 gejala ini. Jadi minimal memenuhi 3 gejala ini baru bisa dikatakan gangguan. Semacam itu. Jadi ada berapa ini? 1, 2, 3, ada 8 kan? Jadi yang pertama adalah penderitaan berlebihan yang berulang jika terjadi atau akan terjadi dihadapi melibatkan perpisahan. Jadi ada penderitaan kalau misalnya ditinggal mereka sangat amat menderita, mereka tidak mampu berpisah dengan objek lekatnya. Itu. Terus yang kedua adalah ketakutan yang persisten atau berlebihan tentang kehilangan atau tentang kemungkinan bahaya yang jatuh. Jadi kalau misalnya si anak ini ditinggal pergi oleh orang tuanya keluar semacam itu. Nah, mereka mengalami ketakutan yang berlebihan kalau misalnya terjadi sesuatu hal yang buruk yang menimpa objek lekatnya itu gitu. Terus yang ketiga adalah kekhawatiran yang persisten dan berlebihan bahwa kejadian yang tidak diharapkan atau menyebabkan perpisahan, misalnya nanti hilang, misalnya nanti dibegal, misalnya nanti diculik, semacam itu. Terus yang keempat adalah keengganan atau penolakan yang persisten untuk pergi ke sekolah atau tempat lain yang dirasa itu menjadi momen perpisahan gitu. Jadi sekolah, ketika anak sekolah itu kan adalah momen berpisah dari orang tua dengan anak kan. Nah, mereka akan enggan itu. Jadi ada kaitannya nanti antara skolophobia sama separation anxiety disorder ini gitu. Jadi mereka akan enggan sekali berpisah. Makanya gangguan ini normal terjadi pada usia 14 sampai 18 tahun dan biasanya muncul lagi pada usia prasekolah gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah secara persisten dan berlebihan merasa takut atau enggan untuk sendirian atau tanpa tokoh pelekat utama di rumah atau tanpa orang dewasa. Jadi mereka nggak mau sendiri. Nah, kalau misalnya ini dibiarkan terus-menerus, separation anxiety disorder ini nanti dewasanya akan berkembang menjadi suatu gangguan kepribadian bergantung atau dependent personality disorder gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah mimpi buruk yang berulang karena kekhawatiran yang berlebihan itu, yang overthinking itu, mereka akan kecenderungan mengalami nightmare. Nightmare nanti jangan-jangan di mimpinya itu akan ditinggal orang tuanya, terus orang tuanya mengalami kecelakaan, semacam itu. Jadi bukan karena masa lalu orang tua mengalami kecelakaan terus akhirnya mimpi buruk, itu namanya PTSD, itu namanya depresif. Nah, tapi kalau ini adalah karena overthinking, jangan-jangan nanti akan terjadi hal yang tidak diharapkan kepada objek lekatnya begitu. Terus yang terakhir adalah keluhan gejala fisik yang berulang. Jadi mereka merasa sakit perut, terus mereka merasa pusing, terus habis itu bahkan sampai mual, muntah,
kalau misalnya mereka akan berpisah. Jadi kalau misalnya mereka akan pergi ke sekolah, kalau mereka misalnya akan pergi kemana, nah mereka akan mengeluarkan gejala psikosomatis itu gitu. Nah, dari 8 gejala ini bisa didiagnosa atau bisa ditegakkan diagnosa kalau misalnya minimal memenuhi 3 gejala gitu ya teman-teman. Nah, gejala yang selanjutnya adalah selain mengalami gejala yang berlebihan dengan dengan kriteria atau ciri-ciri itu, gejala yang selanjutnya adalah ini. Gangguan sekurang-kurangnya ada waktunya, ada durasinya, yakni selama 4 minggu kalau untuk anak-anak, dan sekurang-kurangnya terjadi selama 6 bulan pada remaja. Jadi kalau pada anak-anak biasanya terjadi 1 bulan, minimal 1 bulan, tapi kalau pada remaja biasanya bisa dikatakan mengalami gangguan kalau kalau gangguan ini itu sekitar berapa 6 bulan. Gitu. Nah, selanjutnya onsetnya. Onset itu adalah gejala pertama kali muncul. Gejala pertama kali muncul harus sebelum usia 18 tahun. Karena apa? Karena ini adalah jenis gangguan anak dan remaja. Karena sementara remaja itu kan usianya kan 18 tahun. Jadi onsetnya atau gejala pertama kali muncul itu harus sebelum usia 18 tahun. Gitu. Kemudian umumnya terjadi pada tahun prasekolah, tetapi sering ditemukan pada usia 7-8 tahun. Itu tadi yang prasekolah tadi. Gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah harus juga menyebabkan penderitaan yang bermakna secara klinis atau gangguan fungsi sosial. Nah ini bisa dikatakan mereka atau individu ini mengalami gangguan cemas perpisahan kalau gangguan ini itu bisa menyebabkan maladaptif dalam fungsi-fungsi sosialnya mereka. Mereka menjadi tidak bisa berfungsi secara optimal di sekolah, mereka tidak bisa berfungsi secara optimal mengerjakan pekerjaan-pekerjaannya, semacam itu baru bisa kita diagnosa mengalami SAD gitu. Dan yang terakhir adalah gangguan ini tidak terjadi karena adanya gangguan perkembangan yang lain, misalnya autis, gangguan perkembangan pervasif yang lain, autis, ADHD, IDD, intellectual developmental disorder, dan juga gangguan ini tidak boleh didiagnosa pada pasien skizofrenia dan gangguan psikotik yang lainnya gitu. Dan juga ini gangguan agorafobia tidak, gangguan sosial fobia juga enggak, dan gangguan panic attack juga enggak. Jadi kita harus membedakan gangguan separation anxiety disorder ini dengan gangguan panik, dengan gangguan agorafobia, autism, terus habis itu skizofrenia. Karena itu adalah diagnosis banding yang harus kita bedakan. Karena beda teman-teman. Jadi kalau misalnya autis juga mengalami itu, autis juga mengalami tantrum ketika mereka berpisah dengan objek lekatnya, tetapi berbeda karena kalau autis mereka mengalami tantrum terhadap objek lekatnya bukan karena mereka mengalami kekhawatiran karena berpisah, tidak, karena itu adalah sesuatu yang sudah habit, sesuatu yang sudah tersetel, sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan bagi anak autis itu gitu. Kemudian yang skizofrenia tentu tidak, karena apa? Karena skizofrenia biasanya ditegakkan pada usia-usia gangguannya dewasa gitu. Terus habis itu gangguan panic attack juga demikian pula dengan agorafobia. Jadi kita harus benar-benar memisahkan gangguan ini dengan gangguan-gangguan komorbid yang lain. Semacam itu. Itu gejala dan kriteria diagnostiknya berdasarkan DSM-5. Nah, teman-teman juga bisa membaca kriteria diagnostik atau pedoman diagnostik yang lain pada PPDG J3 yang sudah teman-teman punya. Gitu ya. Untuk selanjutnya kita mau nonton nih. Kita coba nonton ini videonya videonya atau ilustrasi short filmnya dari SAD. Kita coba lihat ya. Selamat menyaksikan. Oh, I don't know if this is right. Oh, jeez. Nah, ini namanya Worry Dragon. Worry Dragon itu yang bukan hantu sih, sosok yang menjadi stimulus mereka mengalami separation anxiety. Nah, anxiety ini Worry Dragon. Wait, she's going?
We'll never see her again. Dia Oh, pergi, jeez. kita nanti Oh, akan jeez. kita nanti tidak akan bisa ketemu That won't do lagi. you good. She can't hear you. Makanya B-nya nangis. Nah, makanya nih Why did she diambil. stop feeding us? We're out of food. Jangan-jangan nanti We're aku never nanti gonna nggak eat again. dapat makan lagi. Mama. Nangis lagi. You don't have the flu shot. Only Mom will protect you. Go have fun, Tom. Oh, jeez. Don't. Hey, come play. He will laugh at you. Dia takut. Or don't. Nah, biasanya First day of gangguan ini school. kan muncul lagi pas You're never gonna selesai come sekolah. back. Please don't leave me. Nih, It's gonna be dia okay, muncul love. lagi. School of death, I tell ya. School of death. Oh, jeez. I'm too young to die. What? I have a stomachache You do? Oh, my head. and a headache. Oh, my beautiful boy. She called you beautiful. Everyone is gonna laugh at you. Oh, jeez. Are you afraid? Yeah, W says I'll never see you again. Oh, well. Is W a big, fast car gonna run you over? Honk, honk! No. Oh, well then he must be a big tornado gonna blow you away. No. Oh, well, what is W? My worry dragon. Oh, so all those fears you have belong to your worry dragon. Uh-huh. So they're not your fears at all? They belong to him? Huh. I guess. So there isn't really anything for you to worry about. Hey, my stomachache is gone. Cool. No, Mom. I guess there isn't. Go on, have fun. I'll see you later after school. Hey, you want to play soccer baseball with us? Yeah, I would. Oh, jeez. Oh, jeez. Gitu. Oh, my head. Oh, jeez. Itu contoh apa namanya? Salah satu short film tentang separation anxiety disorder gitu. Nah, jadi teman-teman sudah ada bayangan ya, separation anxiety disorder atau gangguan cemas perpisahan ini seperti apa gitu. Nah, selanjutnya apa sih yang menyebabkan atau faktor-faktor apa saja sih yang menyebabkan seorang anak mengalami gangguan cemas perpisahan ini gitu. Nah, yang pertama adalah faktor psikososial. Faktor psikososial ini terkait dengan lingkungannya dan terkait dengan lingkungannya yang dia anggap menjadi tidak nyaman begitu. Jadi faktor lingkungannya yang membuat si anak ini tidak nyaman. Bisa jadi memang pada saat usia awal si anak ini mengalami krisis mistrust gitu, mengalami krisis ketidakpercayaan, kemungkinan begitu, sehingga ketika mereka besar mereka mengalami hal-hal atau mengalami kekhawatiran tentang orang-orang yang nanti akan meninggalkan mereka. Jadi faktor lingkungan si anak berkembang di lingkungan yang seperti apa itu bisa mempengaruhi atau bisa menyebabkan mereka mengalami SAD ini. Kemudian yang kedua adalah faktor belajar. Nah, faktor belajar ini berdasarkan teorinya belajar sosialnya Bandura yang mengatakan bahwa si anak atau seorang individu itu ketika mereka melihat sesuatu, memodel sesuatu, mereka akan belajar mempersepsikan. Nah, persepsinya itu yang kemungkinan salah. Persepsinya itu karena overthinking itu sendiri yang membuat mereka menjadi keliru mempersepsikan, keliru mengolah informasi, sehingga muncullah keraguan itu, muncullah kekhawatiran itu, makanya muncullah overthink sehingga menyebabkan separation anxiety disorder ini gitu. Kemudian yang terakhir adalah faktor genetik. Nah, faktor genetik ini berkaitan dengan hereditas atau keturunan gitu. Jadi ada salah satu penelitian, kalau nggak salah di bukunya Kaplan Sinopsis Psikiatri mengatakan bahwa saudara
yang saudara kembar yang mereka salah satunya mengalami separation anxiety disorder, bisa jadi juga mereka saudaranya yang lain juga mengalami gangguan yang serupa gitu. Dan begitu pula dengan orang tua atau saudara yang dekat dengan orang tua, misalnya adiknya ibu atau adiknya bapak atau saudara dari bapak atau ibu, mereka yang mengalami gangguan kecemasan, gangguan panik, mereka kemungkinan bisa mengalami gangguan ini gitu. Jadi mereka adanya faktor keturunan semacam itu. Begitu, terus habis itu setelah etiologi, nah kita menanganinya bagaimana nih? Kita menangani gangguan ini itu bagaimana? Nah, intervensi yang disarankan adalah terapi yang menggunakan pendekatan multimodal. Nah, multimodal ini bagaimana? Yakni multimodal adalah tidak hanya satu terapi saja, tetapi gabungan dari beberapa terapi sehingga mereka bisa di-combine untuk menyelesaikan ini gitu. Nah, terapi multimodal yang disarankan ada 2, yakni CBT sama farmakoterapi. Kenapa kok kita pakai CBT? CBT itu kan cognitive behavior therapy kan. Nah, kenapa CBT itu digunakan untuk merekonstruksi kognitifnya, pemikiran yang salah tadi karena adanya persepsi proses input yang salah sehingga dia mempersepsikan sesuatu menjadi overthinking itu. Nah, semacam itu sehingga kita perlu men-CBT anak-anak semacam ini. Nah, salah satu teknik CBT yang paling gampang diterapkan untuk anak-anak adalah cognitive behavior play therapy. Jadi menggunakan bermain, menggunakan kata-kata juga bisa. Kalau seperti di short film tadi itu kan si orang tuanya kan menggunakan kata-kata, kemudian menggunakan bermain, si anak dibuat nyaman dulu. Nah, semacam itu sehingga mereka bisa, oh ternyata kok perutku sudah sembuh, kok kalau kepalaku sudah nggak pusing lagi gitu. Nah, itu bisa menggunakan CBT. Dan kalau misalnya tingkatannya jauh lebih parah, kita bisa menggunakan bantuan farmakoterapi. Karena untuk menurunkan panic attack-nya. Karena panic attack itu juga perlu diturunkan menggunakan farmakoterapi. Tetapi kalau misalnya untuk anak-anak, kita bisa disarankan menggunakan CBT itu tadi, Cognitive Play Behavior Therapy gitu. Jadi menggunakan CBT-nya dimasuk dengan kombinasi terapi bermain gitu. Jadi itu terapi yang bisa kita lakukan untuk menangani anak-anak dengan gangguan SAD ini. Gitu. Nah, kita mengarah ke gangguan yang kedua yakni selective multism. Selective multism itu adalah gangguan bisu selektif, teman-teman. Jadi kenapa kok bisu selektif? Karena mereka membisunya itu pilih-pilih tempat. Mereka membisunya itu enggak di semua tempat. Jadi mereka ada di satu tempat yang mereka nyaman, mereka akan bisa ngomong normal, tapi ketika mereka ada di tempat atau lingkungan sosial yang mereka tidak nyaman, mereka akan diam 1000 bahasa gitu. Jadi sebenarnya mereka bukan karena malu, karena kebanyakan kebanyakan orang yang awam atau orang yang tidak aware terhadap selective multism, mereka menganggapnya ini adalah malu atau menolak untuk bicara gitu. Tapi sebenarnya selective multism is not shyness, rudeness, or refusal to talk gitu. Jadi mereka bukan karena itu gitu, tapi karena mereka memang mengalami suatu tekanan emosional yang membuat mereka menjadi tidak nyaman ketika berada di suatu lingkungan sosial itu. Nah, salah satu coping yang dilakukan ketika anak-anak tidak nyaman, bukan mereka malah justru hiding, mereka bersembunyi gitu. Nah, salah satu coping yang dilakukan ya mereka memutisemkan diri, membisukan diri gitu, memute-kan diri gitu. Jadi memute-kan pembicaraan. Jadi teman-teman jangan suka memute-kan pembicaraan ya. Memute-kan itu ya. Nah, kita bahas lebih lanjut. Ini, saya ada salah satu film pendek. Kalau misalnya orang Jawa itu kan mengatakan bahwa silent is golden gitu, bahwa diam adalah emas. Tapi kalau di selective multism ini enggak. Silent is not golden gitu. Kita tonton dulu ya videonya ya.
Hey, let's go talk to the guy over there. Hello, I'm Alice. What's your name? Nah, mereka seperti terkotakkan dalam suatu boundary gitu sehingga mereka tidak bisa keluar gitu. Jadi sebenarnya mereka ingin, cuma mereka apa? Mereka tidak bisa gitu. Nathan Cole, Nicole Lim, Nigel Ng, There's a Nigel here, right? Anak-anak yang selective mutism ini sebenarnya mereka tidak Hi, mengalami you're gangguan Nigel, right? komunikasi. Gitu. Don't be scared, okay? Dan mereka Here. sebenarnya kognitifnya oke, mereka bisa menulis, mereka IQ-nya normal gitu. Dan benar, ini jarang sekali terjadi teman-teman. Saya nemu ini saya berpraktek itu berapa tahun ya? 2016 sampai 2020, 4 tahun ya. 4 tahun ini saya nemu kasus selective mutism itu cuma satu atau dua ya. Sedikit banget sih dibandingkan dengan gangguan yang lain. Ya, segera to the mental hospital! Sehat ya. What's the point of drawing if you cannot talk? You are going to be a burden to your family for the rest of their lives. Oh, dua. Saya ketemu satu lagi di ini barusan ketemu. Dan ayahnya juga semacam ini, seperti yang diceritakan di Nigel Ng ini tadi. Ayahnya begitu memberikan tekanan kepada si anak. Dan itu malah bukan membuat mereka bangkit untuk berbicara, tapi malah semakin mengkerut. Dua benar-benar saya ketemu itu. Nah, yang membuat mereka bangkit adalah sebuah apresiasi dari lingkungan sosial bahwa you are okay if you not okay gitu. Ini adalah apresiasi bahwa mereka nggak apa-apa sih kalau misalnya kamu memiliki sesuatu hal yang kekurangan gitu, dan itu diapresiasi. Itu yang membuat mereka sembuh. Nah, jarang banget terjadi 1/7. Ini dari kisah nyata si Nigel Ng. Oke. Itu kita lanjut ke lagi sih. Nah,
kita ke sini. Kita sudah nonton videonya bahwa oh ternyata selective multism itu semacam itu gitu. Kenapa si anak ini membisu? Jadi pada dasarnya kalau saya ambil pengertiannya dari bukunya Sinopsis Psikiatri, mereka mengatakan bahwa selective multism itu adalah kondisi pada anak-anak di mana anak-anak yang fasih bahasa secara terus-menerus, tetapi fasihnya itu hanya di situasi tertentu saja, dan mereka ketika mereka berada di situasi sosial yang lain yang membuat mereka tidak nyaman, mereka menjadi sangat membisu gitu. Mereka menjadi diam 1000 bahasa gitu. Jadi ketika situasi sosial yang mereka tidak nyaman atau mereka situasi sosial yang banyak orang, mereka menjadi diam, menjadi membisu gitu. Yang padahal situasi sosial itu dia diharapkan untuk bisa mengungkapkan pendapatnya. Karena mau tidak mau ketika kita di sekolah, kita kan harus speak up kan. Kita kan harus speak up. Nah, ketika diharapkan kita bisa speak up, mereka malah diam 1000 bahasa. Tetapi ketika di rumah itu anak-anak yang dengan selective multism ini adalah berkebalikan 180 derajat. Di rumah mereka sangat amat cerewet, tetapi ketika di sekolah mereka nggak bisa speak up sama sekali gitu. Nah, onsetnya adalah pada gejala pertama kali muncul adalah pada usia 5-6 tahun. Usia prasekolah juga, teman-teman. Begitu. Nah, karakteristiknya. Jadi kalau misalnya dari film tadi, saya rasa teman-teman sudah bisa mengira-ngira karakteristiknya apa saja sih gitu. Karakteristik yang pertama adalah anak tidak dapat berbicara dan berkomunikasi secara efektif dalam setting sosial. Jadi setting sosial itu tidak hanya sekolah, jadi bisa saja sekolah minggu, bisa saja tempat TPA, tempat pendidikan Al-Qur'an, terus bisa juga di macam-macam sih. Jadi bisa di gereja semacam itu. Jadi ketika anak dihadapkan pada situasi sosial tertentu yang mereka tidak nyaman, mereka sama sekali tidak bisa berkomunikasi secara efektif. Itu yang pertama. Nah, yang kedua adalah anak dapat berbicara dengan fasih dalam situasi lain. Situasi lain adalah situasi yang bagi mereka nyaman gitu, yang bagi mereka nyaman, bagi mereka yang kenal dengan lingkungan itu mereka akan fasih menjadi bicara. Loh, apakah tidak sama dengan kita yang kita itu test the water gitu ya? Karena kadang-kadang kalau misalnya kita ke lingkungan sosial yang baru, kita juga diem gitu. Tapi diamnya kita itu kan bukan diem yang diem banget kan, enggak kan? Maksudnya enggak diem banget sampai enggak mau bicara. Nah, anak-anak dengan selective multism ini mereka sama sekali tidak mau mengeluarkan suara apapun. Kalau kita kan memang kalau misalnya kita berada di lingkungan sosial yang baru, kita memang diam juga. Tapi diamnya kita kan diam. Kalau ditanya kan tetap jawab gitu kan. Nah, terus habis itu yang karakteristik yang ketiga adalah anak-anak ini dapat berbicara dan berkomunikasi dalam setting yang mereka aman. Iya memang. Jadi ada dua setting yang mereka aman, mereka akan gampang atau mampu berbicara dengan normal, tapi ketika settingnya mereka baru tidak nyaman, itu mereka akan diam 1000 bahasa. Sementara yang perlu kita perhatikan adalah anak-anak dengan selective multism ini mereka memiliki IQ yang normal, teman-teman. Jadi mereka tidak memiliki keterlambatan di bidang intelektual. Jadi mereka aspek intelektual tidak terganggu, aspek komunikasi tidak terganggu, aspek fisik terkait dengan organ bicara juga tidak terganggu. Nah, ini kriteria diagnostiknya. Yang pertama, kegagalan berbicara yang konsisten pada situasi sosial tertentu di mana diharapkan dapat berbicara. Tapi pada situasi lain dia bisa ngomong gitu. Saya rasa sudah jelas ya ini. Kemudian yang kedua, gangguan tersebut menyebabkan terganggunya prestasi akademik. Nah, karena di situasi sosial tertentu dia itu gagal berbicara, gagal berkomunikasi, otomatis akan berakibat pada rendahnya prestasi akademik gitu. Sehingga mereka tidak bisa dinilai secara optimal sesuai dengan kemampuannya mereka.
Kemudian yang ketiga adalah lama gangguan sekurang-kurangnya 1 bulan atau 4 minggu, tidak termasuk pada bulan pertama anak masuk sekolah. Jadi ini harus diperhatikan. Kalau misalnya separation anxiety disorder itu kan biasanya akan muncul pada anak-anak usia prasekolah. Nah, kalau selective multism ini harus dibedakan dengan anak-anak yang masuk usia sekolah, karena kemungkinan mereka kalau misalnya anak-anak usia sekolah mereka membisu, kemungkinan akan mungkin mengalami SAD atau enggak schoolphobia gitu. Jadi harus dipisahkan itu. Kemudian yang selanjutnya adalah kegagalan untuk berbicara bukan disebabkan karena tidak adanya pengetahuan tentang itu. Jadi IQ normal, kemampuan intelektual normal, terus kenyamanan dengan bahasa lisan juga normal gitu, kemampuan bahasa juga oke. Kemudian yang terakhir adalah gangguan tidak lebih baik dijelaskan dengan gangguan komunikasi, kelancaran berbahasa. Jadi verbal fluency enggak, terus secara eksklusif tidak terjadi pada anak dengan gangguan spektrum autis. Jadi anak dengan spektrum autis memang membisu di beberapa tempat, tapi ya itu tadi. Mereka membisu karena mereka asik dengan dunianya sendiri, dan juga schizofren tentu tidak juga karena mereka memiliki waham atau halusinasi yang lain juga, apalagi kalau schizofren dan gangguan psikotik yang lain itu didiagnosisnya di usia dewasa. Semacam itu gangguan pedoman kriteria diagnostiknya berdasarkan DSM-5, dan teman-teman juga bisa cross check pedoman diagnostik yang lain di mana di PPDGJ ya gitu. Kemudian gejala-gejalanya nih, ada beberapa gejala. Yang pertama adalah temperamental inhibition. Temperamental inhibition ini adalah mereka merasa malu, tapi mereka bukan malu, tapi malu itu karena disebabkan situasi yang tidak familiar itu tadi, situasi yang membuatnya tidak nyaman, situasi yang baru itu tadi gitu. Jadi semacam itu. Terus habis itu yang kedua adalah social anxiety symptom. Jadi ada gejala kecemasan sosial juga. Jadi memang lebih dari 90% anak dengan selective multism ini juga memiliki kecemasan sosial. Jadi ada komorbid, ada gangguan penyertanya juga gitu. Kemudian yang ketiga adalah physical symptomnya adalah adanya sakit perut. Jadi kalau misalnya si anak ini dipaksa untuk ngomong, dipaksa untuk maju ke depan, mereka akan mengatakan mau pipis, mereka akan mengatakan sakit, mereka akan berkata kalau mereka sesak nafas, asma, semacam itu. Physical symptomnya itu. Kemudian appearance-nya memiliki tahapan yang dingin kosong, memiliki tatapan yang dingin kosong, terus tidak ada ekspresi, jadi mereka flat. Makanya kita harus benar-benar membedakan mana yang autis, karena autis mukanya juga flat, dan mana yang selective multism gitu. Jadi mereka juga tatapannya kosong. Jadi kalau misalnya saya ketemu dengan dua anak yang selective multism ini sama, jadi mereka no expression teman-teman. Jadi mereka ya oke. Ini saja, nggak ada ekspresi, tatapan kosong. Terus habis itu nggak ada ekspresi, kaku. Diajak ngomong kita heboh sendiri, ikut mereka juga be aja, semacam itu. Gitu. Terus kalau misalnya dipaksa untuk bicara, mereka akan pelan-pelan meneteskan air mata. Itu yang bikin saya kadang-kadang harus bergulat dengan kesabaran saya sendiri kalau menghadapi anak-anak dengan selective multism ini. Kemudian yang terakhir, yang selanjutnya adalah behavioralnya adalah cenderung tidak fleksibel, keras kepala, jadi moody banget, apalagi kalau misalnya pas dihadapkan pada situasi lingkungan sosial di sekolah gitu, mereka akan moody banget. Tapi kalau di rumah mereka akan cenderung sangat amat mendominasi, sangat amat cerewet. Itu kalau di rumah, jadi berkebalikan 180 derajat. Kemudian yang terakhir adalah mereka mengalami social engagement difficulties. Mereka mengalami gangguan keterikatan sosial. Mereka mengalami gangguan interaksi sosial. Karena anak-anak yang selective multism ini, karena mereka cenderung membisu di lingkungan sosial, mereka tidak mampu mereka mengalami kesulitan dalam melakukan interaksi sosial begitu. Jadi ketika mereka bertemu dengan orang baru, mereka cenderung diam, menarik diri, pergi, terus habis itu ketemu sama orang yang sangat akrab dengan dia gitu. Jadi
Saya pernah cerita di mana ya? Ada kasus Vena kalau nggak salah. Di sini bukan. Di kelas abnormal bukan ya. Jadi mereka punya saudara kembar dan di psikososial, di psikologi dalam kalau tidak salah. Jadi teman-teman yang ikut psikologi dalam, mungkin teman-teman bisa mendalami kasus itu gitu. Jadi tentang anak yang mengalami selective mutism. Begitu, itu ada gejalanya. Kemudian apa ini? Etiologinya. Nah, gangguan ini itu disebabkan karena apa sih? Jadi ada beberapa penyebab yang membuat ini menjadi gangguan selective mutism, yakni yang pertama adalah neurologis. Neurologis ini adanya ini teman-teman, sensory integration dysfunction. Jadi adanya disfungsi sensori integrasinya. Jadi disfungsi fungsi sensori integrasinya tidak berjalan dengan normal. Jadi mereka menganggap bahwa lingkungan yang baru adalah lingkungan yang berbahaya. Jadi sensori mereka itu menangkap bahwa lingkungan yang baru adalah lingkungan yang berbahaya, yang mana kita harus mengamankan diri kita sehingga mereka berperilaku semacam itu. Jadi adanya sensory integration dysfunction itu. Kemudian yang kedua adalah penyebab biologis karena adanya hereditas, karena sebagian besar kasus-kasus yang saya temui anak-anak yang mengalami selective mutism ini biasanya orang tuanya juga mengalami gangguan kecemasan atau gangguan kebanyakan gangguan kecemasan sih gitu. Kemudian yang ketiga adalah sosial. Nah, sosialnya adalah pola asuh dan lingkungan. Nah, pola asuh manakah yang menyebabkan gangguan selective mutism ini adalah pola asuh yang otoriter seperti yang tadi di film Nigel Eng tadi kan orang tuanya begitu otoriter menuntut si Nigel untuk berbicara. Percuma kamu gambar terus kalau misalnya kamu nggak bisa ngomong gitu. Nah, hal yang sama juga saya temui kasus barusan selective mutism yang sama juga. Jadi mereka bukan karena faktor hereditas, tetapi karena faktor pola asuh. Pola asuh yang otoriter, terus habis itu orang tua yang begitu memaksa si anak untuk berbicara, orang tua yang memiliki ekspektasi yang tinggi terhadap anaknya, itu malah membuat si anak ini menjadi sangat tertekan sehingga mereka malah selective mutismnya malah menjadi semakin parah gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah adanya speech and language factor. Nah, speech and language factor ini dalam salah satu penelitian anak dengan riwayat yang speech delay. Jadi beberapa anak yang mengalami dulunya mereka mengalami speech delay, kemungkinan mereka juga bisa mengalami gangguan selective mutism ini gitu. Itu. Nah, ini sebenarnya teman-teman. Jadi saya ngambil dari bukunya Bu Amitia Kumara. Jadi ada 10 tahapan 10 tahapan komunikasinya anak selective mutism. Jadi yang pertama adalah tanpa partisipasi dan tanpa komunikasi sekali. Jadi si anak hanya dengan tatapan kosong, diam, no expression, no participation, no communication. Jadi mereka hanya diam melihat objek lekatnya atau orang kuncinya saja. Nah, orang kunci ini maksudnya adalah orang yang menjadi objek utama. Jadi bisa guru, bisa orang tua gitu. Kalau di lingkungan sosial itu guru gitu. Jadi hanya mereka memperhatikan gitu, memperhatikan saja. Terus mereka mau include di dalam kelas. Tapi kalau misalnya inspiration kan mereka nggak mau. Kalau school phobia kan mereka nggak mau. Nah, anak SM ini mereka mau masuk di dalam kelas, tapi ya gitu. No expression, no communication, no participation gitu. Itu yang pertama. Nah, tahapan kedua itu adalah meningkat lagi. Ada partisipasi tapi tidak ada komunikasi. Cirinya adalah mereka ikut beraktivitas. Kalau misalnya anaknya baris atau teman-temannya baris, mereka ikut baris. Terus kalau misalnya mereka, ayo sekarang kita baris, atau sekarang kita loncati ini, atau sekarang kita
hula hoop, main hula hoop, mereka ikut, tapi mereka sama sekali nggak ada komunikasi, sama sekali nggak ada suara gitu. Kemudian yang ketiga adalah komunikasi visual tanpa bersuara. Komunikasi visual itu adalah menggunakan bahasa isyarat. Misalnya, kamu mau ini, kamu mau pipis, semacam itu. Atau kalau misalnya mereka mau dibukain gitu, dibukain jajan gitu toh, mereka hanya cuma gini, mungkin memberikan jajannya gitu aja. Kemudian yang keempat adalah bersuara tanpa berbicara kepada orang kunci. Membuat suara yang bisa didengar. Membuat suara yang bisa didengar pakai alat musik atau pakai anggota tubuh. Jadi enggak. Gitu. Terus habis itu bersuara itu bisa. Tapi sedikit. Yang hanya bisa didengar oleh, masih bisik-bisik gitu loh. Terus habis itu yang kelima adalah berbicara dengan lirih saat ada orang kunci. Jadi kalau misalnya di suatu kelas ada orang kuncinya atau ada gurunya, dia sudah nggak mau, pelan-pelan. Gitu. Terus berbicara dengan kata tunggal kepada orang kunci, nggak mau. Tolong. Jadi tolong dengan volume normal. Terus habis itu, misalnya begitu, jadi kata-katanya terserah sih. Terus selanjutnya adalah berbicara dengan lancar kepada orang kunci. Bisa ngomong, tolong bukakan jajan. Bu guru, saya mau ke kamar mandi. Tapi hanya dengan orang kunci saja. Dengan yang lain dia masih belum mau. Gitu. Terus yang selanjutnya, berbicara lancar kepada sekumpulan orang. Nah ini sudah ada beberapa orang sudah diajak bicara. Kemudian yang ke-9 adalah berbicara lancar dengan beberapa situasi. Jadi tidak hanya di sekolah saja, maksudnya tidak hanya pelajaran saja, tapi waktu istirahat dia sudah mau gitu. Terus yang ke-10 adalah bicara bebas. Nah, tahapan ini bisa kita capai kalau kita melakukan intervensi, teman-teman. Jadi kita bisa memberikan intervensi terhadap anak SM ini. Jadi sebelum kita melakukan intervensi, kita harus skill dulu. Anak ini ada di tahap berapa? Di tahap 1-kah, 2-kah, 3-kah, atau 10-kah? Kalau 10 ya sudah nggak perlu kita intervensi, karena mereka tidak mengalami SM tentunya gitu. Semacam itu. Nah, bagaimana intervensi atau penata laksanaannya? Ada tiga macam intervensi yang bisa kita gabung, gitu ya. Yakni yang pertama adalah stimulus feeding. Feeding itu pengebluran. Pengebluran itu apa? Ngeblur itu apa sih? Pengebluran. Feeding itu jadi pertamanya itu kita berikan prom penuh. Prom itu bantuan penuh, terus habis itu lama-lama pengkaburan. Jadi pengebluran. Pengebluran, bahasaku lucu. Pengkaburan. Jadi pertamanya kita berikan prom penuh, bantuan penuh, kemudian lama-lama bantuan itu kita kurangi gitu. Kemudian stimulus feeding ini kita bisa gabung atau bisa combine dengan manajemen kontingensi atau kontingensi manajemen, yakni ketika si anak melakukan atau memberikan respon sesuai yang kita minta, kita berikan bagus, hebat, keren gitu. Kita berikan reward sosial gitu. Hebat sekali sudah mau ngomong, semacam itu. Gitu. Kemudian untuk keluarganya kita bisa memberikan konseling keluarga, karena apa? Mau tidak mau keluarga juga butuh penata laksanaan supaya konseling tidak hanya di anak saja, tidak hanya stimulus feeding sama kontingensi manajemen pada anak saja, tetapi orang tua juga gitu. Semacam itu. Nah, ini saya ada contoh nih, ada contoh modul yang teman-teman bisa lihat. Teman-teman bisa lihat untuk intervensinya ini, untuk intervensinya siapa namanya? Anak dengan selective mutism ini. Oh, bukan ini ya. Immersive reader. Nah, nih. Jadi teman-teman bisa lihat. Oh, salah. Mana sih view? Nih. Jadi teman-teman bisa lihat ada modulnya. Modulnya ini saya namain Aku Anak Mandiri dan Hebat. Nah, tekniknya menggunakan metode ini teman-teman. Stimulus feeding sama kontingensi manajemen untuk meningkatkan kemampuan komunikasi verbal pada anak selective mutism. Jadi
ini teman-teman bisa lihat sih tujuannya ini, dasar pemikirannya karena ini, metodenya yang dipakai ini. Jadi stimulus wedding itu pelatihan dengan pelatihan dengan memperkenalkan orang baru pada kondisi yang membuat anak ingin bicara. Kita bisa mengenalkan orang baru. Itu terus habis itu pelan-pelan akan dikurangi. Kemudian kalau yang feeding itu adalah yang contingency management adalah ini. Pemberian penguat. Pemberian penguat ketika anak menunjukkan perilaku bicara, maka kita beri penguat. Dan ketika anak menunjukkan perilaku tidak bicara, kita abaikan gitu. Jadi kalau misalnya anak mau ngomong atau mau memberikan sesuatu, aku mau gitu ya, atau mau berkomunikasi apapun, kita berikan penguat. Bagus. Nanti lagi ya, oh hebat, sudah mau bicara sekarang gitu. Penatalasannya ini, terus habis itu, oh ini adalah modul yang saya buat khusus untuk subjek saya dulu nih. Ini teman-teman bisa lihat ada. Nah, jadi yang pertama itu kita harus menentukan di level mana si anak ini mengalami selective multism-nya. Jadi tadi kan ada skor tahapannya 1 sampai 10 nih. Nah, dia di level mana gitu. Karena ini anaknya tidak parah-parah banget, tidak berada di level 1. Anak ini itu berada di level berapa saya lupa. Ada di level 3 atau 4-an kalau nggak salah. Jadi kita akan melihat supaya mau bersuara, mau berbicara dengan lirih, terus berbicara kata tunggal, sama berbicara pada orang kunci. Nah, modul ini bisa ditingkatkan lagi sampai dia mencapai tahap ke-10, ya ini berbicara lancar kepada semua orang gitu. Nah, ini rincian modulnya. Jadi ada target perilakunya apa? Membuat suara. Jadi kita bisa melakukan aktivitas apa? Nah, ini contingency manajemennya. Kita bisa memberikan reinforcement-nya. Terus habis itu kita bisa berikan, kalau misalnya dia tidak bisa menunjukkan, kita bisa beri reinforcement. Bagus, hebat, keren, cool, good job, excellent gitu. Jadi kita bisa memberikan reinforcement semacam itu. Atau kalau misalnya kita sudah akrab, kita bisa memberikan pelukan. Jadi anak dipeluk, anak dielus kepalanya, semacam itu, mereka akan jauh lebih nyaman dan mereka menjadi, oh ini ternyata aku diapresiasi, atau tepuk tangan kalau misalnya anaknya masih kecil gitu. Gitu teman-teman bisa baca nih, bisa baca aktivitasnya ini gimana gitu ya. Ini waktunya. Jadi kalau misalnya teman-teman ada klien selective multism, teman-teman bisa pakai ini modul. Begitu. Nah, itu modulnya, penatarasaannya semacam itu. Itu yang kedua sudah selesai, selective multism oke. Yang ketiga kita bahas tentang school phobia. Nah, school phobia ini punya banyak julukan lain. Jadi ada yang mengatakan itu school refusal, ada yang menamakannya adalah fear of school gitu juga. Jadi ada yang mengatakan bahwa many children at some time in their school career are challenged by anxiety and fear about attending school. Jadi memang kasus ini itu tidak hanya dialami oleh sedikit orang, tapi memang kadang-kadang at some point atau at some time anak-anak ini memang memang mengalami permasalahan dalam attending di school-nya atau hadir di sekolahnya gitu. Nah, kalau permasalahanmu dalam attending di school sih saya tahu karena kamu prokrastinasi, kamu malas aja. Nah, tapi school phobia itu bukan sekedar prokrastinasi ya teman-teman ya. Jadi kalau prokrastinasi memang sengaja menunda-nunda, sengaja tidak mau, sengaja malas, tapi kalau school phobia itu karena ada anxiety-nya, ada kecemasannya dalam attending to school gitu. Dalam menghadiri sekolah itu mereka memang takut, ada ketakutan, ada kecemasan gitu. Nah, mungkin salah satu kata-kata atau salah satu gejalanya ada ini. Aku nggak mau sekolah, pokoknya aku nggak mau gitu.
Jadi ada anak-anak yang kadang-kadang kayak gitu kan, pagi-pagi sudah dibangunin, dia ngomong, aku nggak mau sekolah, pokok aku nggak mau sekolah gitu. Kemudian ada juga teman-temanku jahat, pakai alasan nih, teman-temanku jahat mah, aku nggak mau ketemu mereka. Ada juga kan, aku nggak mau mereka, aku di rumah aja. Ada juga yang gini, aku maunya ikut mama ke kantor aja, aku nggak mau sekolah, titik. Gitu, mereka keras kepala. Terus ada juga yang ngomong gitu, pakai alasan, perutku sakit, aku nggak usah masuk sekolah aja ya. Gitu. Ada juga yang gini, please ma, aku mau main di rumah aja, bu guru itu galak banget. Nah, pakai menyalahkan gurunya juga. Ada juga yang gini, sekolah itu nggak fun, aku funnya di rumah aja. Memang sih school. Tapi sekarang kalau misalnya masa pandemi, saya yakin anak-anak akan rindu sekolah sih. Sekolah adalah sesuatu yang fun karena mereka akan dapat jajan, mereka akan dapat bisa berinteraksi dengan dengan teman-temannya gitu. Dan yang terakhir, adik takut dihukum. Aku takut dihukum sama guru, dia jahat, alasan lagi. Jadi orang-orang atau anak-anak yang memiliki indikasi school refusal, mereka akan cenderung beralasan semacam itu, teman-teman. Gitu. Oke, saya kok capek ya. Nah, sebenarnya apa sih school refusal itu? Harus dibedakan sama prokrastinasi juga, dan harus dibedakan sama gangguan kecemasan yang lain. Jadi, school refusal atau school phobia adalah kecemasan yang luar biasa dan terus-menerus, tapi tidak realistik dan juga tidak realistik. Karena apa? Tidak realistik tadi itu kayak gitu tadi. Bu gurunya jahat, nanti aku dibully, nanti aku dijahatin sama teman-temanku. Sebagai respon dari eksternal tertentu. Eksternalnya apa? Karena anak takut sekolah. Gitu. Nah, tingkatan fobia sekolahnya ada beberapa tingkatan, yakni yang pertama adalah initial school refusal behavior, ada substantial school refusal behavior, sama acute school refusal behavior, sama chronic. Jadi ada initial, substantial, acute, sama chronic. Nah, kalau initial itu ini sikap menolak sekolah yang berlangsung waktu singkat. Nah, biasanya ini terjadi kalau misalnya hari sebelumnya itu ada konflik di sekolah. Jadi ada konflik di sekolah, wes mereka, aku nggak mau sekolah gitu. Ada kayak gitu. Itu initial school behavior karena ada pemicunya. Karena ada pemicu dan itu berlangsung dalam waktu singkat. Dirayu sedikit, dia sudah mau sekolah dan sudah lupa. Itu initial school refusal behavior. Kemudian ada substansial. Substansial itu kalau mogok sekolahnya berlangsungnya 2 minggu. Jadi 2 minggu mereka mogok nggak mau sekolah, itu substansial. Kalau acute itu sudah lebih dari satu tahun mereka nggak mau sekolah. Ada loh anak-anak yang semacam ini dan mereka banyak datang, saya juga. Kemudian yang kronik itu mereka sudah lebih dari satu tahun. Semacam itu school refusal. Banyak faktor yang menyebabkan. Nanti kita bahas faktornya, tapi sebelum itu kita bahas gejalanya. Gejala dari school phobia ini. Jadi kalau misalnya itu ini, I don't want to go school, I hate school. Saya lebih baik melakukan apapun daripada sekolah. Jadi lebih baik melakukan yang lain gitu. Nah, gejalanya ada ini teman-teman. Ketakutannya nggak rasional. Jadi ketakutan yang tidak rasional itu adalah ketakutan yang nanti akan dia nuguru, terus akan diapain gitu. Terus habis itu perilaku mengelak dari objek. Kalau misalnya dia memang benar-benar dipaksa sampai ke gerbang sekolahan, mereka akan mengelak, mereka akan pergi, mereka akan mengelaknya macam-macam. Jadi ada loh yang sampai gerbang sekolahnya itu, terus habis itu dia muntah-muntah semacam itu karena mereka saking takutnya gitu. Terus habis itu kalau misalnya dijelaskan, mereka kadang-kadang tidak mau menerima penjelasan itu. Jadi mereka cenderung keras kepala. Mereka cenderung keras kepala dan tidak mau mendengarkan nego dari kita untuk menurunkan rasa takutnya. Terus habis itu ada perubahan emosi yang signifikan. Jadi kadang-kadang mereka marah, mereka galau, mereka takut, mereka gelisah.
ada semacam itu gejalanya school phobia. Nah, penyebabnya adalah ada dua penyebab teman-teman, yakni penyebab internal dan juga penyebab eksternal. Penyebab internalnya adalah karena faktor intelijensi. Nah, anak-anak yang mengalami school phobia ini kadang-kadang mereka justru intelijensinya tinggi. Nah, orang-orang yang intelijensinya tinggi, kemampuan logikanya kan bagus nih. Mereka kadang-kadang overthink. Mereka overthink akan apa yang akan terjadi semacam itu. Terus habis itu yang kedua adalah faktor jenis kelamin. Faktor jenis kelamin ini mempengaruhi prevalensi dari school phobia itu sendiri. Data penelitian mengatakan bahwa jenis kelamin perempuan itu jauh lebih banyak memiliki kemungkinan lebih besar mengalami school phobia dibandingkan laki-laki. Kemudian ketiga, kondisi fisik yang tidak sempurna, kondisi fisik yang kondisi fisik yang membuat si anak menjadi tidak pede, semacam itu bisa membuat mereka mengalami school phobia. Terus habis itu urutan kelahiran. Nah, urutan kelahiran anak tunggal juga memiliki kemungkinan school phobia yang lebih besar, demikian pula dengan anak bungsu. Nah, kalau anak sulung biasanya mereka akan cenderung tough sih gitu. Kemudian kepribadian. Nah, kepribadian ini adalah kepribadian yang dependent, mereka akan cenderung mengalami school phobia ini. Kemudian faktor keturunan. Nah, faktor keturunan ini adalah terkait dengan orang tuanya yang juga mengalami gangguan mood yang serupa juga gitu. Kemudian yang faktor eksternal adalah ini status ekonomi sosial. Nah, status ekonomi sosial yang rendah membuat mereka menjadi memiliki kondisi fisik yang tidak bagus juga, sehingga mereka mengalami school phobia juga. Kemudian hubungan sosial yang tidak bagus dengan lingkungannya membuat mereka menjadi takut untuk berangkat sekolah juga. Demikian lingkungan dan pola asuh. Nah, pola asuh yang begitu memanjakan anak, terus begitu otoriter juga membuat mereka mengalami school phobia. Begitu. Nah, terus intervensi apa yang bisa kita berikan kepada anak-anak yang mengalami school phobia ini? Nah, yang pertama adalah temukan alasannya. Kita harus tahu anak yang mengalami school phobia ini itu karena apa gitu. Kita harus tahu dulu alasannya apa. Kemudian yang kedua adalah tekankan pentingnya sekolah, bahwa sekolah itu penting, sekolah itu berguna untuk masa depanmu, semacam itu. Kemudian hindari menuruti keinginan anak. Nah, ini perlu diperhatikan untuk orang tua yang menetapkan pola asuh yang permisif atau cenderung membiarkan dan memanjakan. Nah, anak-anak yang cenderung dimanjakan kan mereka cenderung dituruti toh. Ya sudahlah, nggak sekolah nggak apa-apa. Nah, ini perlu kita sebagai orang tua perlu menghindari menuruti keinginan itu gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah kalau misalnya anak-anak menunjukkan reaksi medis, misalnya dia muntah-muntah, terus habis itu dia panas, dia demam, kita harus konsultasikan ke dokter. Gitu. Jadi kalau perlu kita harus konsultasikan ke dokter supaya gejala psikosomatis itu bisa diminimalisir gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah kita harus meluangkan waktu untuk anak supaya kita bisa berkomunikasi heart to heart dengan mereka. Karena kemungkinan bisa jadi anak menolak sekolah karena kita terlalu sibuk gitu. Dan kalau misalnya anak sudah bisa kita ajak ngomong heart to heart dari hati ke hati, kita bisa melepaskan anak pelan-pelan. Jadi pertama kita antar ke gerbang, kita antar ke kursinya sampai duduk, kita temenin sampai bel masuk. Nah, kemudian minggu kedua kita antar sampai ke pintu keluar kelas. Kemudian minggu ketiga kita tetap menunggu tapi di luar kelas. Nah, kita melepaskan anak secara bertahap gitu. Bahkan ada loh, kemarin saya lihat di YouTube, kalau nggak salah di akunnya 1 menit, kalau tidak 1 menit ya akunnya yang menjadi manusia, itu ada anak yang
bukan anak sih, ini ada yang memang mengalami gejala anxiety ini, dan ini berkembang sampai dia usianya dewasa. Bahkan sampai anaknya ini kuliah S2 pun masih ditungguin sama mamahnya gitu. Jadi anaknya kuliah, mamanya menunggu di luar pintu, semacam itu aja. Dan itu kan masa nanti kalau misalnya anaknya nikah atau anaknya pacaran juga akan begitu, kan nggak mungkin kan gitu. Berarti mau tidak mau kita harus mengintervensi ini gitu. Dan kalau misalnya memang benar-benar diperlukan, kita harus melakukan konsultasi kepada yang profesional gitu. Kita bisa konsultasikan masalah ini ke profesional, bisa ke konselor, juga bisa ke psikolog kalau misalnya perlu gitu teman-teman ya. Jadi itu intervensi yang bisa kita lakukan untuk menangani anak yang mengalami school refusal ini atau fobia sekolah ini. Dan ada satu kata yang saya suka dan mungkin bisa kita tutup untuk pembahasan ini, yakni the best therapy for school phobia is to be in school every day. Jadi memang terapi yang baik untuk anak-anak yang school phobia adalah ya memang kita harus membuatnya mereka sekolah setiap hari gitu, dan dengan melepaskannya secara bertahap gitu. Semacam itu teman-teman. Jadi pembahasan terkait dengan gangguan anxiety atau gangguan kecemasan pada anak dan remaja, tiga-tiganya sudah kita bahas, mulai dari anxiety, terus habis itu kita juga tadi sudah membahas selective mutism, dan kita juga sudah membahas tentang school phobia ini gitu. Nah, sudah selesai. Nanti kalau misalnya ada hal yang perlu ditanyakan, teman-teman bisa menanyakannya di forum diskusi, atau bisa juga japri saya langsung gitu. Nah, pertemuan ke-7 kita sudah selesai. Jangan lupa untuk mengerjakan kuisnya. Kuisnya nanti materi 1-6. Jadi ingat, kuis ini adalah salah satu kisi-kisi yang bisa kita gunakan, yang bisa teman-teman gunakan sebagai acuannya nanti untuk UTS gitu. Dan sampai jumpa, see you. Good luck in your mid exam, yes. Gitu. Selamat menempuh OTS, sampai ketemu di OTS nanti. Kalau misalnya ada apa-apa yang kurang jelas atau ada apa-apa yang perlu didiskusikan, teman-teman bisa japri saya atau juga bisa di forum diskusi gitu ya. Oke, itu saja. Tetap sehat, tetap semangat, tetap jaga kesehatan dan tetap semangat, jangan sampai mengalami school phobia atau juga sampai prokrastinasi gitu ya. Sampai ketemu di UTS. Selamat siang, sampai jumpa, dadah.